Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan di layar TVRI Sumatera Selatan dalam acara dakwah TVRI. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa, kita ketemu dalam acara dakwah TVRI yang tentunya pula senantiasa akan kita bahas tema-tema yang ya seputar agama dan juga insya Allah bermanfaat bagi kita semua untuk pencerahan di petang hari ini. Dan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang bisa dikatakan menjadi idaman oleh semua insan manusia. Hidup ini kita mencari tentunya ridha Allah. Ridha Allah yang kita cari siang malam, kita ibadah, kita berbuat kebaikan, semuanya berbondong-bondong untuk meraih yang namanya ridha Allah. Tapi, ada tapinya ya, tapi untuk menggapai itu tidaklah gampang. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau Allah sudah meridhoi hidup kita, insya Allah hidup kita yang lain-lainnya aman. Amin. Amin ya. Nah, tema kita ini adalah hamba Allah yang disayangi Allah ya. Itu ya, hamba Allah yang disayangi Allah. Nah ini biasanya kalau disayang Allah itu insya Allah dapat ridho Allah. Dan kita sudah kehadiran dari Al-Ustadz yang jauh-jauh nyebrang kali ke sini ya. Kan dari Kalidoni ya? Ya Pak. Nyebrang kali ya? Ya. Iya, nyebrang kali dari Kalidoni, ya ini Ustadz Rahmat Sabtu SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, walaupun hari Jumat tetap Sabtu, Rahmat ya. Ya, lahir di hari Sabtu nih ya. Bener gak? Minggu. Oh Minggu, ngapa baca Sabtu itu Pak Ustadz? Namo Papa. Oh nama Papa, aku pikir tadi namo karena lahirnya di hari Sabtu. Ubah. Oke, penampilan Cak Baru tuh Haji tak? Belum? Belum. Belum. Insya Allah. Insya Allah kita doakan. Tahun depan. Gancang tahun depan naik haji. Lewat Ya. tahun depan lagi. Ada teman lagi ya. Kalau naik haji jangan lupa turun Ustaz ya. Siap. Agak naik terus tidak turun-turun. Dan alhamdulillah juga sudah hadir di studio ibu-ibu dari Majelis Taklim Kalidoni yang terdiri dari 4 kelurahan ya. Ya. Berapa majelis taklim ini? 10. 10 majelis taklim ya, banyak nian ya. Selamat datang ibu-ibu. Ngapa ngedem ngalu ini? Nah, aku selamat datang. Nak nyawa apa? Mau kasih katanya? Iya. Coba kita tes dulu anunya yel-yel kita. Dakwah TVRI? Insyaallah. Oke. Sekali lagi dong. Cak masih belum semangat ini. Dakwah TVRI? Memang nian baru-baru itu belum panas, tidak apa-apa. Kayak kita berkelakar baik ya. Dan pemirsa telepon kami tunggu di 0711 311 454 dan nomor WA di 0823 11 981 1790 yang ada di layar. Ya. Tema kita hamba yang disayang Allah. Pengen nggak disayang Allah? Pengen ya, kalau disayang kalau sayang Allah ya, minta untuk hambaku ini masuk surga ya Bu ya. Aku ngawasi terus, gak ngawasi ini kayak kaki yang di sini aja marah ya. Ya Bu ya. Pak Ustadz. Siap. Langsung tema kita Pak Ustadz. Jadi hamba yang disayang Allah. Kiro-kiro. Yang makmanonian yang namanya hamba yang disayang Allah, kemudian apa yang mesti kita lakukan biar disayang Allah gitu ya. Lihat tuh. Kira-kira jawabannya ini nak panjang apa nak pendek? Kalau panjang tidak apa-apa, Ya. pendek juga gancang balik. Oh, Gitu. cek itu. Iya, kalau pendek gancang balik gitu. Nah, dia tuh gitu. Siap. Ya. Jadi riwayat ini bermula ketika iblis itu diusir dari surganya Allah. Oh. Tuh bermulanya itu. Bermula ya. Ya. Panjang nggak jawabannya? Makanya aku pengen tanya Cik Ridwan ini. Jadi ngalih weh. Iya, Kami pelok iki. Subhanallah, Cik Ridwan ini
ketemu sekali ini bedanya. Ya. Itu dia. Ya. Lebih fresh. Lebih fresh ya. Iya. Cak Roti. Ya. Fresh from the open. Dia tuh. Jadi ceritanya tuh cak ini di Al-Baqarah Allah itu kan ketika menciptakan Nabi Adam, pada waktu itu Allah memerintahkan seluruh penghuni surga itu sujud, ya kan? Nah, wa ijkunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis, kecuali iblis. Nah, ini ceritanya kan. Makanya aku bilang nak cerita panjang kan? Jadi biar tak miskomunikasi. Ya. Itu dia. Ibarat kita tuh nyuntik itu, ngubat ini tuh ditanya dulu dia nak kesanya. Itu ceritanya Kak Cek. Bukan, Ustadz itu tukang sunat apa? Bukan ya? Ketip. Dulu pernah, enggak jadi. Enggak jadi? Iya. Nah, berikutnya, si iblis ini tidak suka dia. Ditanya oleh Allah, wah iblis kalau bahasa gitu. Ya. Kenapa kau tidak mau menyembah, bersujud kepada si Adam? Nah, si iblis ini ngomong, katanya ya Allah, ya kan? Ada dua ini keterangannya, kecek iduan ibu-ibu ya kalau. Ada dua statementnya dari si iblis. Yang pertama kata iblis nih, aku inilah dedengkotan di surga ini. Lama aku di surga ini. Ya, nah, belum pernah Allah merintahkan seluruh penghuni surga ini sujud dengan aku, ya kan? Ngapo wong yang baru netes ini nah, ya tak? Merintah disuruhnya sujud, termasuk aku. Nah, uji wong Plembang tak ada es. Kira-kira kan? Tak ada, iya kan? Nah, di situ yang kedua statement si iblis. Allah, aku ini kau ciptakan dari api. Sementara Adam itu kau ciptakan dari tanah. Dari tanah. Aku lebih hebat. Iya tak? Oke, kata Allah. Tapi yang merintah tuh aku. Ya kan? Maka dia termasuk orang-orang yang ingkar. Akhirnya iblis itu diusirnya dari surganya Allah. Itu di Al-Baqarah ayat 35 ya. Nah, berikutnya setelah turun iblis, mulai ada dendam di hati. Hati yang ngedok-dok. Ngedok-dok. Kalau bahasa kita nih, Cek. Awas ya. Awas kau. Kalau bahasa kita nih, Cek. Jangan pernah sebut nama aku. Mendak pacak nyingkir kau pula. Itu dia kalau bahasa. Jadi kan di situ kan banyak nih hikmahnya. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu berarti kita mendekati hal-hal seperti itu. Nah, kita hindarin itu. Berikutnya Kak Cek, ibu sekalian, si iblis ada dua permintaan. Yang pertama dia minta panjangkan sampai hari kiamat. Yang kedua dia kaget minta izin untuk menggoda seluruh keturunan anak Adam. Dia tahu bahwa Adam ini bakal punya keturunan, Cek. Itu ceritanya. Panjang ceritanya. Allah mengampuni, mengabulkan dua permohonan itu. Panjangkan umurmu iblis sampai hari kiamat. Nah, berarti iblis yang menggoda Nabi Adam dulu sekarang masih hidup. Masih hidup. Nah, yang kedua yang penting. Nak goda. Berkaitan tapi dengan hamba Allah yang disayang. Betul. Itu ceritanya. Jadi yang kedua itu ujiannya. Jadi Allah berikutnya, ku berikan izin kau menggoda seluruh keturunan anak Adam. Tapi ada tapinya. Ada tapi lagi. Jangan kau harap kau bisa menggoda keturunan anak Adam yang dekat dengan aku. Dekat dengan Bu RT lagi lo mau. Iya. Apalagi dekat dengan PCK Iduan. Lemak Begasan. Karena ngapa? Malaikat Iduan ini penjaga surga. Jadi kalau dekat kita masuk surga. Nah, berikutnya Cek. Kalau cak itu ceritanya, kalau memang nak dekat dengan aku, kan ditanyalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Maka kita sekarang balik ke
pertanyaan tadi. Ya. Kata pelayang penjabaran tadi, hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah. Ya kan? Nah, jadi ketika itu Aisyah ini bertanya dengan Rasulullah. Ibu-ibu tahu kan Aisyah, Bu? Tahu Bunda? Siapa? Nah, ya kan? Nah. Bukan ini Aisyah tetangga kita. Nah itu tadi, ya kan? Iya, terus. Pertanyaan Aisyah nih, wahai Rasulullah, bolehkah aku bertanya denganmu? Nah, itu dia. Jadi kata Rasulullah diam. Ya. Yang aku ingin tanyakan, wahai Rasulullah, siapalah nian wong-wong yang disayang oleh Allah? Nah, itu pertanyaan aku tadi tuh. Iya kan? Ini nih? Iya. Nah. Selain engkau wahai Rasulullah. Rasulullah kan kekasihnya Allah. Iya. Iya kan? Nah, jadi jawablah Rasulullah dengan sabdanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladzina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihat. Ini yang pertama. Ya, jadi wong yang disayang oleh Allah. Hamba-hamba yang disayang oleh Allah itu, yang pertama dia selalu memikirkan kehidupan yang akan datang. Ya kan, maksudnya akhirat. Ya. Ini kan kita bicaranya di masalah ketuhanan, ketauhidan. Tauhid. Nah, itu dia. Nah, jadi wong-wong yang disayang oleh Allah itu yang selalu memikirkan kehidupan yang akan datang. Ada jemaah kami, Kak Cek. Iya kan? Ada jemaah kami, Kak Cek. Tidak sebutkan namanya. Ya, jangan. Iya kan? Marah gitu. Begitu dia pensiun, Kak Cek. Ya. Ngumpul ke duit. Pikir aku nak beli harta. Iya, rupanya bangun masjid, Kak Cek. Oh, subhanallah. Subhanallah. Iya kan? Iya, kan main, Kak Cek. Aku langsung ngomong, ya Allah, Bu. Ya aku. Sepanjang masjid ini disolat uang untuk ibadah, sepanjang itulah pulau jago amal ibadah ibu. Apa janji Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Wah, itu dia kan. Berikan kabar gembira wong-wong yang galak berbuat kebaikan, wa amilus sholihat. Kaget dia kukumpulkan di surganya aku. Pertama. Kan? Yang kedua, dia selalu memikirkan untuk yang akan datang, alladzina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus sholihat, ya kan? Nah, tidak cukup itu becek rupanya, Cek. Ada lagi. Yo. Dia harus hablum minallah wa hablum minan nas. Al-Baqarah ayat 112. Iya kan? Nah, itu dia. Bagus sekali itu harusnya. Pak? Harus bagus sekali itu. Ya. Ibadatnya bagus, hubungan manusianya bagus. Nah, itu tadi. Jadi kalau kau pengen aku sayang, kata Allah, mudah urusannya. Ya kan? Pertama kau sayangi dulu sesama dulu. Iya. Ya, salah, balik. Sayang sama Allah dulu, berhubungan baik dengan Allah dulu. Ya kan? Iya. Cak mana berhubungan baik dengan Allah? Mudah. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi kalau nak berhubungan baik dengan Allah itu ya beribadah. Iya. Pangkal ibadah sholat. Iya kan? Iya. Nah, ini yang galak susah ini. Sholat ini, Cek. Kan? Iblis tuh tahu, Cek. Iya. Taunya ngapa? Rasulullah bersabda, kaget di yaumil akhir ketika ketemu dengan Allah, dihisab oleh Allah, yang pertama sholat dulu. Ya kan? Iya. Kalau sholat bener-bener galau-galau. Makanya waktu sholat dikucainya. Nah, ceritanya, Cek. Ya. Iblis ini mudah sidang dia, Cek. Sidang. Kata si iblis itu, katanya ya Tuanku, ada sidang mereka, sidang pleno. Katanya hamba Allah, katanya siapa? Umatnya Rasulullah itu gak masuk surga kalau sholatnya bagus. Mudah, kecil urusan itu. Iya. Cak mana katanya Tuan Raja, Iblis. Kau rusak sholat dia. Iya. Iya kan? Iya. Kau rusak sholat rusak dulu, biar tidak bagus dan kualitasnya tidak bagus juga. Nah itu tadi, makanya kalau kita kepengen kasih sayang, curahan kasih sayang Allah itu, lagi dang sholat itulah kita berhubungan baik dengan Allah. Iya.
Ya tak? Betul. Kalau kita berhubungan baik dengan sesama, ya tak? Cukup ya juga kita teruskan dengan Allah. Ya. Kalau kita ngomong sama Allah, janjinya benar ya Kak Cik? Iya. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ni dekat nian dengan kamu ni. Iya. Ya tak? Iya. Lebih dekat dari urat nadi. Iya. Begitu berkendak, pendek. Tinggal ngomong aja kata Allah. Ya kan? Iya. Nah. Oke. Jadi baru dua dulu tuh. Jangan dibohong kalau Ustaz. Yang lain nak bertanya pula nak ke? Iya. Jadi artinya bahwa tapi iblis ni nganggu tuh bukan waktu sholat Ustaz. Sebelum sholat dari ganggunya kita. Iya deh. Yo. Dari tangi tidur lah mulai itu. Dia embusnya biar tidur lagi kan itu. Azan embusnya lagi biar kita jangan tegak gitu. Dikipas Pak Cek. Hah? Dikipas. Kipasinya kemudian embus lagi tidur lagi juga aja liwat subuh. Nah, itu kan dari situ pula kecinguan lah nganggunya. Itu belum sholat, masih jauh. Sholat tadi ganggunya pula. Pasti. Asa rakaat ketiga satu dua lupa. Rakaat berapa tadi gerak? Nah. Lah ada gangguan enggak lo? Iya, itulah. Pak Yo, kita tahan dulu Ustaz. Ada yang bertanya, ibu-ibu? Nah, oke. Lagi ya, siap-siap dulu. Mikrofonnya peganglah dulu di mana dan Ustadz dan ibu-ibu kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah yang lewat berikut. Tetap bersama kami di Dakwah TVRI, Insya Allah. Baik, masih di Indonesia Bertakwa dengan acara kita Dakwah TVRI. Insyaallah bermanfaat. Alhamdulillah, masih semangat ya ibu-ibu ya. Tadi waktu ke TVRI lah ngoreng ke pisang di rumah. Ya. Kopi lah digawe ke? Ya. Untuk laki di rumah untuk anak? Pantesan lah nyaman di sini. Jangan kaget ninggal ke rumah, asak laki balik muka tudung saji kosong melempong. Biasa mah itu lah juga laki butuh. Mana ibu ini artinya sudah disiap kalau nak masuk TVRI ya. Oke, masih bersama Majelis Taklim Kalidoni. Ibu-ibu yang cerdas ceria ini dan masih Al Ustadz yakni Rahmat Sabtu SPDI. Siap. Diaturi yang nak bertanya? Ibu-ibu sana, kanan kiri, belakang, buri. Oke, jatuh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina dari Majelis Taklim Adil Makmur. Mau bertanya Ustadz, ini kan sering terjadi, pernah terjadi sih. Ini imam yang lupa sudah 3 rakaat langsung salam. Nah, salam. Tapi apakah kita yang meneruskan apa nurut imam? Nah itu. Coba kalau 3 rakaat di salam boleh maghrib kan? Sholat asar. Iya asar. Sholat asar. Iya. Jadi nah, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja Bu ya. Iya. Saya ini agak susah kalau pakai bahasa Indonesia, pakai aja ya. Biasa kalau nyungkuk saya dari mana tuh. Mau langsung ditanggapi? Laju lah. Bagusnya siko-siko aja. Siko-siko. Ya oke. Iya. Lanjut. Lupa dia. Yo, oke. Mau kasih Waalaikumsalam dengan Ibu Ina, Majelis Taklim Adil Makmur. Adil Makmur. Oke. Sukses selalu Bu ya. Oke. Sukses selalu Adil Makmur. Lah Adil Makmur Po Cek. Oh bagus nih ya. Mantap nih. Bagus ya Majelis Taklim nih. Iya. Adil Makmur Sogi. Oke. Katik kurang lagi Cek. Iya, katik kurang ya. Ya, amin ya. Amin. Lanjut. Nah, jadi Bu Ina izin menjawab ke Cek ya. Ya, jatuh. Kalau kita lagi berjemaah, ya, kita jengok dulu posisinya dulu, Cek. Inilah indahnya Islam, Cek. Inilah indahnya Islam, Cek. Jadi kalau kita lagi yang berjemaah, imam itu katakanlah kalau bahasa kita nih rajo, Cek, presiden, Cek. Memimpin gitu. Iya kan? Kalau raja presiden itu ada periode. Tapi kalau imam katik cerita, begitu berhalangan. Iya. Nah inilah pentingnya Bu. Iya. Ya, ketika lagi sedang berjemaah,
khusus untuk bapak-bapak, ya kan? Untuk bapak-bapak. Jangan ibu dari ibunya gitu. Jauh ibu-ibu. Iya kan? Itu kan kalau dia berimaman berjamaah dengan bapak-bapak, itu ada tingkatannya. Aku agak panjang enggak apa kan, Cek? Ya. Cuma ingat waktu, Pak. Lagi kalau kita biasa. Ada episode yang kedua. Ya. Ya kan? Nah, jadi Cek, Ibu ya. Di belakang imam ini kalau bahasanya tuh wakil imam. Ada. Ya kan? Standby. Ya, itu tadi indahnya Islam. Begitu Islam ini bermasalah, yang di belakang ini siap. Iya. Maka ngingetkan. Maka itu yang di belakang imam ini memang porsinya harus sama cak seperti imam juga. Tingkatannya, ya kan? Nah, dia dibantu, Cek. Dibantu kiri kanan, Cek. Sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ini indahnya Islam. Walaupun di belakang ini berhak menggantikan atau memberikan segala macam, ya begitu yang di belakang ini bermasalah katik cerita ya, lah tahu imam ini keliru kan, meneng wae kalau bahasa Jawanya kan, ya kan. Nah, sebelah kanan boleh berteriak, ya kan, ngomong mudah, "Oi Pak, salah kok 3 rakaat baru." Batal lah, Tet. Ya kan, ya kan. Nah, cak mana ceritanya? Ya imam di belakang ini berteriak, ya kalau dia rukuknya misalnya kurang, cukup subhanallah. Ya, subhanallah. Ya kan? Tahulah itu dia. Ya kan? Kurang ini. Ya kurang dia kan. Nah, itu dia. Nah, cak mana kalau mak-mak? Ya kan? Berjemaah dengan mak-mak kan, ibu-ibu kan? Nah, ibu-ibu izin suara ibu tuh aurat. Ya kan? Tidak boleh berteriak subhanallah, tidak boleh. Cukup bertepuk dia. Ya kan? Sekali. Cek. 2 kali, Cek. 3 kali, lebih 2 kali tidak boleh. Nah, maka itu imam ini memang, Cek, cak gampang-gampang susah, Cek. Ya kan? Imam itu memang selain dia fasih, dia paham dengan segala macam. Ya kan? Nah, ketika wong di belakang ini berteriak bertepuk, melok, ya ada apa bertepuk belakang. Ngerti lah itu. Kode. Iya. Ya Bu Ina. Oke, baik. Yang lain? Apa dari sini pula? Boleh, Bu? Dipakai mic ya, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Casni dari Majelis Taklim Masjid Al-Maksum. Pak Ustadz, saya mau tanya, waktu muda ini Pak Ustadz, waktu zaman aku muda. Nah, waktu itu sholat Isya 4 rakaat. Yang kedua, ketiga bagus. Nah, pas yang ketiganya itu rakaat ketiga Pak Ustadz tiba-tiba terbayang sama pacar. Nah, waktu terbayang sama pacar tuh nganar Pak Ustadz. Laju udah terpikir lagi yang sholat tuh. Nah, maksud aku tuh nak bertanya Pak Ustadz ya, apa sholat aku tuh mesti diulang lagi? Itulah pertanyaan aku Pak Ustadz. Siapa nama ibu teh? Ibu Casni. Ibu Casni, waktu muda, waktu sholat rakaat ketiga ingat pacar? Iya. Sekarang ingat pindang. Nah, pindang aku tadi, foto dari bambunya kan? Nah, itulah memang godaan seton ini banyak nian. Semayang diganggunya. Janji iblis kan cak itu. Iya, banyak godaan kalau semayang. Mana tak? Apa kena diulang lagi? Apa tidak? Oh gitu. Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Ibu Kasni ya? Casni. Ibu Kasni. Bukannya Anggung Casmita bukan ya? Bukan. Ibu Kasni. Ya. Ibu Kasni kalau masalah sholatnya kita kurang ya? Ya. Kurang rakaat. Waktu rakaat ketiga, tiba-tiba kita teringat dengan pacar kita. Nah, tidak husuk sholat tuh. Artinya tidak husuk. Iya. Apa mesti diulang lagi? Karena ingatan untuk tempat lain. Iya. Maksudnya begini. Kalau sholatnya yang harus diulang itu adalah yang membatalkan sholat. Ya kan? Nah. Yang membatalkan sholat itu antara lain lagi lagi Allahu Akbar 3 rakaat metu angin. Nah, batal. Berarti ngulang baru. Kalau bunyi itu bukan tukang putu, Pak. Ya kan? Atau kalau ibu-ibu ya, izin Bu ya. Ini agak vulgar tapi ini hukum. Aku yakin ibu-ibu wajib taklim kan paham galau. Ya,
lagi dang sholat 3 rakaat, tahu-tahu ada yang basah, iya kan? Nah, boleh dibatalkan. Jadi nanti diulang untuk setelah selesai bersih. Nah, kalau yang kasus ibu tadi, Bu, inilah memang tugas si iblis menggoda kita, iya kan? Menggoda kita, kata iblis mudah urusannya. Kalau memang sholatnya itu bagus, dia wafat dalam keadaan sholatnya bagus, maka surga ganjarannya. Maka kata iblis pendek bacaannya, sholatnya kita ganggu. Nah, cara mengganggunya Ibu Kasni, Ibu Galo-Galo, sesuai dengan tingkatannya. Kalau dia ibu majelis taklim, berpikirnya, jemaah aku nih ngapa makin dikit. Kira-kira kan, aman dia lagi, bukan ceritanya waktu udah muda nih kan. Bukan sekarang, bukan ya, Bu? Sekarang lah. Udah lagi. Oh, udah lagi ya. Lah ada gebetannya ya. Itu dia. Jadi kalau kita masih terpikiran yang pacar itu memang wajar, Bu. Wajar secara duniai ya Kak Ci Zaman kita ingin masih bujang-bujang itu Kak Ci Terpikiran terus ya. Wajar. Jadi memang kita ada tingkatan, ada proses. Maka pada saat kita dapat godaan setan yang terkutuk, maka ketika pertama kali kita nak takbiratul ihram, ketika nak Allahu Akbar kita berniatkan. Nah, waktu berniat itu kita ngomong dulu sama Allah, ya Allah, aku akan sholat beribadah kepadamu. Untuk itu tolong ya Allah jagakan aku dari godaan setan yang terkutuk. Kan begitu ya. Nah, ketika pada saat sholat kita 3 rakaat, datang lagi mamang tadi. Mamang tadi macam-macam perubahannya. Memang bisa berupa pacar, kelepe di mana, tinggal cek. Nah, bisa memang cek itu. Nah, jadi cak mana ngatasinya? Kita balikkan ke asal. Mak mana caranya? Kalau zaman kami sekolah dulu, belajarnya, zaman kami sekolah cek. Terjemahkan be apa yang kita baca. Misal, tapi dalam hati, tujuannya ngapo? Biar jangan teringat yang lain-lain. Contoh, misal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dalam hati, jangan dilapas ke. Kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang menguasai bumi. Tujuannya ngapo? Untuk jangan sampai teringat hal-hal yang lain. Mamang itu, mental, datang lagi. Mental, datang lagi. Pertanyaan terakhir, apakah diteruskan atau dibatalkan? Jangan. Pokoknya yang aku ingatkan tadi, ibu-ibu galau-galau ya, yang mengulang sholat kita itu kita merasa memang batal. Nah, boleh kita ulang. Tapi kalau dia tidak batal, tidak boleh. Allah juga tidak boleh ngomong cek itu kan. Jadi kita lagi sedang sholat 3 rakaat, teruskan 4 rakaat. Urusan terima tidaknya Allah yang punya kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya Kak Cek, tidak perlu diulang. Pokoknya teruskan aja. Teruskan aja, seperti air mengalir. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, yang di belakang, Pak Yu. Nah, tegak tidak usah dicetet-cetet lagi lah. Lah hidup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Kalidoni, Mata Merah, jauh nih. Mata Merah ini sebelahan Merah Mata ya? Iya. Oh iya. Sanaan. Ini Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan, kalau kita sholat itu, niat sholat itu harus dilafazkan atau cukup di dalam hati? Karena kita terus terang saja, kita kalau sudah sholat, melafazkan dalam hati kadang lupa. Jadi apakah harus kedua-duanya dibaca atau cukup di dalam hati? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat itu dilafazkan apa cukup dalam hati untuk sholat. Sebetulnya memang tema kita ini adalah hamba yang disayang Allah. Tapi dari tadi kita ngiring masalah ibadah nih, sholat yang gak diganggu oleh syaitan, sehingga hamba-hamba yang disayang Allah ini selalu mudah terpancing, terpancing oleh syaitan. Nah ini contoh peribadatan, 3 pertanyaan sudah kejinguan nih, memang diganggu nih memang biar ibadah sholat kita tidak kualitas, tidak usuh, salah sekali lagi kan itu kan. Ayo ini sebenarnya ibu-ibu ini sayang Allah galah sebenarnya. Semakin disayang semakin diganggu. Amin. Iya, tinggal pacar ngelepas gangguan. Nah itu. Ustaz ya? Siap. Singkat jelas padat bayang ini. Siap. Jadi emang cek ini Kak Cek.
Jadi salah satu ciri Allah tuh lagi dan sayang sama kita, ya, sholat kita tuh memang diganggunya. Iya. Nah itu dia kan. Nah, tapi wong yang selalu disayang Allah itu dia yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu. Nah itu dia. Pertanyaan Ibu Majelis Taklim Istiqomah tadi. Ya. Nah, jadi apakah harus kami lapaskan? Iya. Ya kan? Niatnya. Niatnya, weh. Yo. Nah jadi begini. Kalau ibu-ibu kan auratnya itu adalah suara. Suara. Ya kan? Nah, tapi ketika lagi sedang berjamaah, berjamaah dengan bukan muhrim atau berjamaah di masjid, di musola, ya, kita lapaskan juga itu di dalam hati. Jadi dia sinkron. Ya. Sholli fadlu juhri arbarakatil mustabah kiblatan imam Allahu akbar. Tapi tidak pula dikencengke. Ya. Ya, boleh kita lapaskan seirama ketika kita tahbiyatul ihram Allahu akbar. Istilahnya amun nak ngembek yakinnya tuh nah. Ya kan? Ya. Nah, nak ngembek yakinnya boleh kita lapaskan tetapi cukup kayak berdesis ya, itu nah Bu ya. Jadi tidak seperti keluarnya gitu nah. Nah itu dia. Apalagi berjamaah tidak boleh karena ngapa? Berjamaah itu aurat kita adalah suara. Ya. Nah, boleh ketika kita lapaskan dalam pelan waktu dewean, ya. Nah, tapi jangan kenceng-kenceng. Ya. Kalau kenceng-kenceng tak boleh. Ya. Ya. Nah itu dia. Oke. Cukup. Ya. Cukup Bu ya. Jelas paham lah itu. Ya. Baik, kakek masih nak bertanya lagi? Masih. Cak berapa? Oh, dua ya. Kusangka segencet. Saya tanya lagi ya. Sudah kalau itu. Pemirsa, kita akan istirahat sebentar ya. Ini karena ada banyak putih, pacak diminum dulu kita. Break dulu dan kita akan kembali tentu yang setelah yang berikut. Tetap bersama kami di Dakwah TVRI. Insyaallah. Baik, terima kasih masih bersama M. Ridwan Rifai dalam acara Dakwah TVRI. Insyaallah penuh berkah. Dan masih bersama Majelis Taklim yang luar biasa ibu-ibu ini. Ya, dari 10 Majelis Taklim kumpul jadi sikok dengan Majelis Taklim Kaledoni namanya. Iya, sebut segala 10 ikok, laju kita berdeket 10 ikok ya. Iya, yang penting satu kecamatan disebut ini. Ya. Iya, kalau Pak Camatnya nonton, no, Kaledoni masuk TVRI. Majelis Taklim ya. Benar Bu ya? Bu RT mana Bu RT? Bulura? Ate kalau? Ada. Bulur. Ya, Bu RT. Oke. Masih di tema kita hamba yang disayang Allah. Ini adalah harapan kita semua. Kalau kita sudah disayang Allah, insya Allah lah surga nanti kita. Ya. Diaturi lagi. Nak bertanya lagi. Ustadz ini nak sampai besok pagi tahan ya. Beyo. Cuma kalau dia tahan kembali gantian. Sana, sini. Sana. Oke, jatuh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faiza dari Majelis Taklim Mushola Nurul Jannah. Kami mau menanyakan Ustadz, bagaimanakah menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Biar seimbang ya. Iya. Sudah itu ya Bu. Ini yang benar pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Kalau pertanyaannya panjang, jawaban pendek terbalik namanya. Iya, artinya nanya mana nyimbang ke antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ada yang bertanya tadi, Cek, ini acaranya dakwah TVRI, ngapa tadi muncul dakwah keliling? Jadi memang kita ini dulu acara unggulan kita dakwah keliling, tapi sekarang kita kalau di studio dakwah TVRI namanya aman kita keliling ini pening balak ya. Iya, artinya kita di studio, tidak mungkin dakwah keliling. Iya, di studio namanya. Ustaz, mana Ustaz? Nyimbang ke hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kita sikok-sikok Cek. Jadi pertama kan hablum minallah. Ya. Jadi hamba-hamba Allah itu yang sangat disayang Allah itu kalau bahasa kitanya Cek. Biar disayang mertua, biar disayang wong tua, rajin-rajin sowan, rajin-rajin datang. Nah, sama dengan Allah. 5 waktu dia waktu oleh dia kan, maka
agar ku sayang engkau, akan ku pelihara hubungan baikmu dengan aku itu, kau datang dulu ke aku. Nah, itu antara kita dengan Allah. Mano dengan keseimbangan hablum minan nas. Nah, kata Allah, ada 3 hal dosa yang ndak pacak ku ampuni, kata Allah. Ya kan? Yang pertama tentu dosa dengan aku, yaitu katakanlah ingkar. Karena sebanyak dosa engkau hambaku, ngomong sama Rasulullah, nggak tahu hambaku, sebanyak itu pula ampunan yang akan kuberikan kepada hambaku. Dengan catatan sikok tadi, jangan kau ingkar kepadaku, ya kan? Ya. Yang kedua, jangan kau durhaka dengan kedua orang tuamu. Nah, yang ketiga ini yang penting ini Kak Cek. Apa tuh? Penting kan Kak Cek? Mutus ke? Jangan pernah kamu itu berurusan, ya, jangan pernah kamu berdosa dengan sesama. Nah, itu dia. Ngapa? Selagi sesama itu dak galak ngampuni, dak galak maafkan, aku juga dak berani ngampuninya karena hak dia. Tapi innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih, Allah lagi Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ngapa kita pelitnya ndak galak ngapat kuwo. Kan begitu Bunda ya, galau-galau. Nah, mana keseimbangannya? Seimbang bundaku sekalian. Jadi pas waktu dang sholat. Ya kan? Lagi dang ada tamu, dengan tamu kita berhubungan. Nah, cak mana ceritanya kalau lagi dang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada ngetok Assalamualaikum. Bagaimana kita menjawab kira-kira? Ya kan? Kita jawab, Waalaikumsalam, aku lagi sholat. Batal. Nggak kada-kada, Cek. Batal. Jadi aturan mainnya begini Bunda, ya tak? Jadi ibu ketika lagi sedang sholat, ini kan keseimbangan kan? Kan keseimbangan nih, namanya kan begitu tamu datang, Assalamualaikum. Ya, bingung nih, nak dijawab, batal, nak dijawab, kayak katanya aku sombong. Apalagi ibu baru beli mobil, ya, mobil baru pula bikin merah. Ay sombong nih ya, ibu ini tak? Mana jawabnya? Ibu kenceng ke dikit, tak apa, dikit aja bun, pokoknya ibu berengsut dikit. Mana cara berengsutnya, Bun? Ketika gerakan, ya kan? Saya lagi dang ruko, apalagi dang berdiri kan? Boleh ngelangkah dikit, jangan lama-lama, sekali aja. Pas beringkut itu kan, deket ke di pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kenceng-kenceng batal kamu tuh. Nah, itu keseimbangan ketika lagi dang sholat. Ya, keseimbangan berikutnya ya yang hablum minannas tadi, kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan sesama ini Kak Cek, ini yang paling sago nih Cek, dengan tetangga kiri kanan. Ya kan? Iya, betul. Tahu kiri kanan ini Cek. Kalau wong lain kan namanya kalau pagak katanya mau minyak apa? Nah, itu tadi kan. Nah, yang sago ini jago hubungan baik dengan sesama buat tetangga. Ya Kak Cek. Nah, dengan bertetangga ini mana caranya? Banyak-banyak ngalah Bu, iya kan? Kalau kita ngelawan kita tetap kalah tulah, kalah jadi arang, menang juga jadi abu. Mana caranya? Ngalah be ya Ustaz, nak ngalah terus. Kami nih punya langsung ngelawan juga, Nah, jadi apa caranya? Keseimbangan kita sesama hablum minannas tadi, pacak-pacaklah kita dengan tetangga, dengan saudara kita. Kalau kita galak sowan dengan Allah dengan sholat datang, kita sowan juga dengan tetangga ketika hari baik, bulan baik. Nah, itu keseimbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak panjang-panjang Cek, Cek. Ya jangan. Iya kan? Jangan. Iya. Cukup Bunda? Cukup. Alhamdulillah. Iya, aku lama manggun ya. Arti lah ngerti. Ya, itulah cara yang nyimbang Ibu ya. Iya, Ibu ini masih ada pertanyaan? Janganlah balik ya baru tanya. Oh di sana? Nah, masih lagi? Sudah? Alhamdulillah. Masih ada situ? Oh payu Bu, tegak Bu. Iya. Gejingan Bu. Terima kasih Ustaz. Iya, ngawas itu Pak Bu, kamera di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Masjid Nurul Jannah. Kalau tadi musola, sekarang ini masjidnya. Masjid, rusak lagi nih. Iya, ada 2 Nurul Jannah. Yang akan saya tanyakan ada 2 macam. Yang pertama, bagaimana andai kata kita akan berjamaah di masjid. Kemudian sampai di masjid, datang sedang azan. Nah, apakah kita mengikuti punya azan atau kita langsung sholat
tahiyatul masjid. Yang kedua, kita semuanya tidak ada yang sempurna ya. Ada yang tua, ada yang muda. Tentunya kalau kita sholat, mengikuti rukun sholat. Tapi bagi ada orang yang sudah cedera kaki misalnya, ataupun pada lansia yang sudah susah duduk tahiyat. Nah bagaimana? Ada pendapat kadang-kadang membingungkan, mulai dari niat, berdiri, niat, kemudian takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun pas duduk tidak bisa. Jadi apakah dimulai berdiri dulu, kemudian dari mulai mana kita bisa duduk di kursi? Mungkin Ustadz mohon petunjuknya, kami yang para lansia bisa sempurna dalam menjalankan ibadah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan, Cek. Singkat deh, karena waktu kita habis. Oh ya, macam ini. Jadi memang fenomena itu sering terjadi waktu hari Jumat, Cek. Ya, orang lagi azan. Orang lagi azan, ada yang tegak, ada yang berdiri kan, ada yang terkejut kan, nengok ke azan. Ya, ada yang nunggu azan. Jadi macam ini, Cek. Bu ya, ada memang dua arahan. Arahan yang pertama, tawara azan itu ketika lagi dalam suara azan kan panggilan sholat. Panggilan sholat. Nah kalau kita di rumah, ya ketika masalah dengar ke azan dulu. Tidak dengar azan. Tapi ketika kita masuk masjid, harus kita hormati dulu masjid itu. Iya. Kita utamakan ngambil tahiyatul masjid itu dulu. Ya kan? Karena itu rumah Allah dan kita harus menghormatinya. Azan itu kita dengarkan ya waktu kita lagi di rumah nak melakukan sholat. Jadi sebaiknya, Bunda, Ibu, galau-galau, sebaiknya kita melakukan tahiyatul masjid dulu. Kalau waktunya cukup. Nah, kalau waktunya pas, ya, mepet, ya Bunda, nah, kita boleh dengarkan dulu, kita balik. Aku lagi dang panjang, kita dengarkan dulu azan, selesai azan, baru kita tahiyatul masjid. Yang kedua, ya Bunda, Allah sangat mudah kok dengan hamba-hambanya. Dan Allah juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Artinya Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang tidak mampu. Tentang sholat, mudah urusan sholat kata Allah. Yang penting kita mau izin bundaku sekalian yang lah kata kelamaan ulah, aku juga mau ulah, Cek. Bau 32 Cek aku. Iya kan? Ya kan? Cak mana Cek? Mudah. Allah merintahkan ya, melalui kita di fikih, ya, di fikih. Silakan. Kalau pacak sholat berdiri seperti biasa kan 13 kan rukun kan. Yang pertama tegak berdiri, gagah. Lagi muda Cek. Iya. Gagahnya deh. Amalah sudah manula cak kami kan 32 baru kan. Ya sobai deh. Itu deh. Ketika kita memang tidak mampu melakukan hal-hal ruku, regakan sholat seperti itu dari awal aja. Iya, ya kan? Boleh duduk. Kan begitu Bunda, Bapak. Kalau ya, Bu, pendengar BRI, kita boleh duduk. Tidak mampu duduk, tidur. Berbaring, tidak mampu berbaring pakai isyarat. Artinya Islam Allah sangat memudahkan hamba-hambanya. Tinggal bagaimana cara kita mensiasati kemudahan yang Allah berikan itu, ya kan? Nah, kita dapat dispensasi dari Allah untuk melakukan hal-hal yang semudah-mudah mungkin, kan begitu? Iya. Artinya untuk sholat itu tidak ada pemakluman. Nak pacak tegak, duduk, nguling, luma, istilah kita kan. Kecuali kalau hukumnya sudah ada ingat lagi. Baru pacak gugur Ustaz ya. Selagi masih nguling, masih pacak bacaan ingat, ya otomatis lah masih sholat ya. Benar ya? Iya. Nah, tadi kan kita ini kan balik lagi ke hamba Allah yang disayang ya, disayang Allah. Tadi kan baru 2. Mungkin ada poin-poin yang lain perlu digarisbawahi sebelum kita nutup acara kita ini. Poin-poin terakhirnya. Jadi orang-orang yang sangat disayang Allah itu Cek, adalah wong-wong yang galak wasodokatin. Wong yang galak sedekah. Iya kan? Iblis sangat membenci, yang pertama adalah Rasulullah. Sangat benci dia. Yang kedua, iblis sangat benci dengan pemimpin yang adil. Dan iblis sangat benci dengan wong yang kaya dia surah. Nah, tapi dibalik
Bencinya iblis, Allah sangat sayang. Janji Allah kan yang kita sampaikan tadi, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku wahai Rasulullah, wong-wong yang gak sedekah segala macam, kelak ketika dia berhadapan dengan aku di akhirat, seluruh amal ibadah dia itulah yang akan membela you. Kami ini cek, ketika pertanyaan di alam kubur cek, alam kubur, kata sedekah kita ngomong, wahai mutmainah, aku adalah teman sejatimu di sini, ya kan? Kau siapa? Aku nih sedekah yang kau galak injok anak yatim. Terang itu? Terang. Kubur. Itu dia. Terang kubur. Nah jadi ibu-ibu, jadi kalau galak biar cepat disayang Allah, ibu banyak-banyak sedekah. Tidak payah-payah sedekah ibu tuh, tidak usah nak pakai finansial. Sedekah yang paling murah senyum. Cuma jangan banyak keras senyumnya cek. Itu cengengesan namanya. Artinya bunda, wong yang disayang oleh Allah itu selalu tepat waktu sholat. Yang pertama. Yang kedua dia galak sedekah. Yang ketiga dia galak beramal jariah. Amal jariah itu kan ibu-ibu dia amal jariah, menciptakan pengajian, ngajak jemaah, itu amal jariah itu. Oke Ustadz. Jadi hamba yang disayang Allah itu sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz kita ya. Rahmat Sabtu SPDI. Ini juga pemirsa di rumah nonton kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya juga untuk kita. Peningkatan yang benar datang dari amal ibadah kita ya. Yang pasti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi mudah-mudahan dapat kita lakukan. Karena kalau kita sudah disayang Allah, insya Allah kita dikumpul ke di akhirat di surganya Allah. Amin. Pengen kan masuk surga kalau kan? Amin. Ya aku juga galak gitu ya. Terima kasih ya Ustadz, Bapak Ibu, Ibu-Ibu, karena bapaknya masih kau. Ibu-ibu dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah akhir jumpa kita dalam acara dakwah TVRI. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya di Indonesia bertakwa ini, karena kita harus selalu bertakwa kepada Allah agar amal ibadah kita terima yang Maha Kuasa dan kita tergolong orang-orang yang disayang Allah. Akhir kata saya Muhammad Ridha Rifai pamit dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.